Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana atas nikmatnya, rahmat, pertolongan dan kasih sayangnya, alhamdulillah pada malam ini kita semua bisa berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimampukan oleh Allah untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid dalam rangka mencari ridha Allah. Dan mudah-mudahan kita semua diakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan terus kita beristiqomah jalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah kepada kita semuanya ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam tercurah ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa pembagian santunan janda duafa Allah akan dilaksanakan dari Minggu tanggal 2 Juni 2 Juni insyaallah. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah supaya acara ini bisa terlaksana dengan lancar. Dan alhamdulillah mungkin yang pembagian nanti tanggal 2 itu RT 06 kurang lebih 30 orang. Dan untuk perlu diketahui bahwa terus kita berusaha berjuang supaya acara ini bisa terlaksana meskipun bisa 1,5 bulan, 1 bulan sesuai dengan kondisi keuangan. Dan nilai yang 30 orang itu alhamdulillah sudah kami setorkan bendahara Bapak Amin senilai 6 juta rupiah. Untuk konsumsi memang belum ada, kurang lebih nilainya antara 2,5 juta 3 juta. Mudah-mudahan sebelum tanggal 2 Juni sudah terkumpul untuk konsumsi. Dan perlu kita diketahui bahwa program kenceleng alhamdulillah sudah setor kurang lebih angka 2 juta rupiah. Dan yang sudah membawa kenceleng
yang belum setor silakan setor karena akan dipakai tanggal 2 Juni kanggo nambah kangge konsumsi. Nah ini yang mesti kita terus perjuangkan oleh kita semua, meskipun dalam keadaan kita tidak punya uang, tapi terus berusaha dan berjuang, dan mudah-mudahan dengan kita terus beristiqomah ini menjadi wasilah kepada kita semua sebagai syafaat penolong kita nanti di yaumil mahsyar. Itu mesti kita yakini dan kita perjuangkan, dan ini salah satu amal soleh, amal yang sangat mulia yang terus kita perjuangkan. Dan itu saja yang perlu saya sampaikan, dan saya mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada seluruh jamaah yang telah ikut partisipasi dalam rangka acara terwujudnya santunan janda dan duafa. Dan terus kita berjuang sebab kebutuhan Al-Furqan ini per bulannya kurang lebih di angka 15 juta. Ini masih dalam keadaan min. Mudah-mudahan kita terus berjuang supaya acara kebutuhan Al-Furqan ini tertutupi dengan partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya secara pribadi mengucapkan jazakumullah khairan kasiran, mengucapkan beribu-ribu terima kasih, dan balasannya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Lupa masalah bab kurban. Kurban salah nama tos aya 2 sapi. Ayeuna kakirangan ai 2 sapi teh kan 14 orang. Ieu teh kurang 2 jalmi deui. Pilih aya bapak-bapak atau ibu-ibu nu pilih bade kurban, mangga daftar ka Bapak Amin karena ieu teh kirang 2. Mumpung masih keneh lami untuk diinformasikan bahwa ada kuota hanya untuk 2 orang lagi. Nilai kurban nilainya di angka 4 juta rupiah. Itu saja mungkin pengumuman yang bisa saya sampaikan. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Usep Rohmat atas sambutannya. Hari ini yang mengisi kajian rutin adalah Ustadz Suwardi. Kepada beliau kami silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Hadirin sidang kajian rutin pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih di kesempatan oleh Allah karena hanya orang yang hiduplah yang bisa melakukan berbagai aktivitas. Dan aktivitas itu bisa dilakukan secara sempurna, baik andai kata ditunjang dengan kondisi fisik yang sehat walafiat. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih bisa memanfaatkan kesempatan ini, termasuk kita pada malam ini yaitu melaksanakan kajian.
dilaksanakan pada dan tak lupa pula semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut, mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Pada malam ini sebenarnya seperti biasa yang bertugas untuk mengisi kajian biasa Bapak Ustadz Harlan, tetapi beliau pada saat itu berhalangan hadir sehingga saya ditunjuk sebagai badal. Yang namanya badal tentu tidak akan sama dengan yang jadi andai kata apa yang akan saya sampaikan tidak sesuai dengan harapan, ya lah kemampuan yang ada pada diri saya. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan kita, dalam berbagai aspek, baik yang namanya organisasi atau lembaga-lembaga lain, kaderisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Tanpa adanya kaderisasi yang baik, maka akan terjadi kekosongan generasi. Dan ini bukan hanya dalam ruang lingkup bidang dakwah saja, tetapi dalam berbagai kegiatan yang ada. Misalnya kita ambil contoh, misalnya dalam bidang olahraga. Mengapa? Kita ambil salah satu contohnya, misalnya Cina saja. Kenapa Cina mendominasi dalam kejuaraan bulu tangkis? Karena mereka dalam melakukan regenerasinya begitu baik. Sehingga satu pemain yang tangguh itu tidak akan bertahan lama karena di bawahnya sudah ada generasi berikut yang sama-sama memiliki kemampuan yang tidak begitu. Sehingga persaingan begitu ketat dan ini sangat sehat sekali untuk meningkatkan suatu prestasi. Kemudian bidang olahraga lain misalnya, kita mengenal atau yang sangat digandrungi oleh masyarakat, sangat memasyarakat, yaitu olahraga sepak bola. Brasil sebagai negara sepak bola, di sana bahkan sudah kali menjual. Mengapa sampai bisa bertahan seperti itu? Karena dari regenerasinya dalam pengkaderan pemain-pemain sepak bola begitu. Sehingga bahkan tidak hanya bermain di negaranya saja, sampai melebar ke mancanegara, termasuk klub kita, kesayangan klub kita yaitu Persib saja itu ada di dalamnya yang berasal dari Brazil. Dan banyak contoh-contoh lain. Kemudian misalnya dari organisasi militer misalnya. Sesuai dengan kepangkatan masing-masing, misalnya seorang yang memegang jabatan sebagai kepala pasukan, pimpinan pasukan, atau kepala kodim misalnya, atau kepala panglima daerah militer misalnya. Contohnya berpangkat letnan jenderal. Ini merupakan bentuk kaderisasi, sehingga nanti kalau sudah menjadi kepala staf atau menjadi panglima ABRI, itu pangkatnya lengkap, jenderal bintang 4. Nah ini bagian dari
regenerasi dari organisasi-organisasi yang kemudian kita kembali kepada pokok permasalahan. Dalam bidang dakwah ini pun tidak terlepas dari HAM generasi. Regenerasi atau kaderisasi ini sangat diperlukan andai kata kita ingin melakukan kegiatan tersebut dalam hal ini bidang dakwah misalnya secara kontinu, secara berkesinambungan atau istiqomah lah ke ledung cesnya rame sehari tahun rumput tapi terus ada dari waktu ke waktu. Nah, alhamdulillah di masjid ini kaderisasi seperti itu sudah berjalan, misalnya dengan adanya Irma, baik Irma senior bahkan dilanjutkan dengan ada. Nah, mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan bukan hanya terjadi di masjid ini, mudah-mudahan saja ini dan ini bisa dijadikan pilot project sebagai proyek percontohan. Karena segala sesuatu yang baik perlu ditularkan, perlu disebarkan. Misalnya program KJA menyantuni fakir miskin, janda-janda, anak yatim. Ini sesuatu hal yang positif dan sesuai dengan dalam Al-Quran bahwa kita diwajibkan miskin, janda dan anak yatim. Mungkin kita sudah sama-sama paham dan sangat familiar sekali ayat-ayat berkaitan dengan masalah ini. Nah, ini mudah-mudahan saja tidak hanya sebatas kegiatan di masjid ini dan bisa melebar, menyebar ke masjid yang lain. Karena hal ini yang memelopori kegiatan tersebut, andai kata diikuti oleh pihak lain, maka orang tersebut akan mendapat pahala dari apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut tanpa mengurangi hak yang dimiliki. Nah, mudah-mudahan saja ini merupakan cikal bakal dan setiap perbuatan yang positif, yang baik, maka hendaklah sebarluaskan. Jangan sampai istilahnya dihemem. Nah, berkaitan dengan kegiatan yang bisa berjalan secara terus-menerus, secara istiqomah, maka ini tidak terlepas daripada keinginan, atau dalam bahasa kerennya itu ada political ya, dan dari pihak penyelenggara, apakah penyelenggaraan ini akan dilakukan secara terus atau sehari tahun hukum misalnya, sangat berpengaruh sekali terhadap dan ini tidak terlepas dari masalah finansial. Ya. Biaya ini sumbernya dari berbagai sisi. Bisa dari donatur, bisa dari sisi-sisi lain. Nah, sementara ini mungkin apa yang dilakukan di masjid berkaitan masalah pendanaan besar daripada natur, ya, baik dari perorangan. Namun sebagai studi banding atau tidak ada salahnya contoh-contoh apa yang telah dilakukan oleh pihak lain atau lembaga-lembaga lain. Jadi sebagai bahan terobosan atau upaya lain, misalnya kadang-kadang kita mengandalkan, kadang-kadang orang itu si sedang pilot, kadang kami gitu sebagai bahan terobosan saja
ke depannya bukan hanya misalkan dari pangan, tapi bisa bahan usaha seperti yang telah dilakukan oleh misalnya Tauhid PT sampai masjidnya atau pesantrennya berkembang begitu cepat, diantaranya samping juga terlepas Ramadan kita melakukan, lembaga ini melakukan suatu dengan adanya usaha ini bisa memperlancar, bisa melanggengkan ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu secara. Nah, mudah-mudahan saja ini merupakan bagi kita. Karena walau bagaimana mudah-mudahan saja dilakukan. Sehingga bukan hanya seperti sekarang ini, tapi bisa dilakukan. Karena kalau kita mengingat ke dalam hadis, salah satu hadis katakan bahwa kita dari waktu ke waktu itu alami kebaikan. Andai kata kita berbuat pada hari ini, maka harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Artinya, apa yang telah kita capai pada saat ini, hendaknya mengalami perubahan pada hari esok. Nah, mudah-mudahan saja ini. Jadi ini sidang pengajian yang segala sesuatu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Bahkan yang mempunyai kewenangan, misalnya dalam pengurus dalam sekup daerah, pengurus misalnya RT RW, ini bisa berjalan lancar. Dari sisi perizinan dan lain sebagainya. Kepada warganya. Atau sekup yang lebih luasnya, misalnya negara, kalau negara mendukung kegiatan-kegiatan yang cukup lebih. Karena walau bagaimanapun dalam berbagai kegiatan itu perlu figur suatu sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, andai kata kalian itu berjalan 3 orang, maka hendaklah salah satu di antaranya maksudnya, karena dalam suatu kegiatan bersama membutuhkan suatu keputusan, dan keputusan ini andai kata akan diambil oleh seseorang tidak akan beres-beres. Seorang menyeneh ke lain, ini tidak akan berjalan dengan baik, maka perlu tipe seorang saja dari berbagai masukan-masukan yang ada, maka diputuskan jalan yang terbaik yang bisa diterima, dan itu sebagai tanggung jawab dan peran. Hanya kehadiran seorang pemimpin merupakan sesuatu yang niscaya, yang perlu. Jangan sampai kehadiran seorang seolah-olah sebenarnya berjalan apa? Sholat wae harus ada imam. Masa mengurus masyarakat dalam jumlah yang ada yang sehingga berjalan masih, sementara kita dianjurkan jamaah.
Nah, seperti kita salah satu contoh aja kegiatan di KJA. Coba saja kalau hanya mengandalkan pengurus DKM tanpa dibantu misalnya oleh Irma ya, remaja-remaja. Kegiatan KJA mungkin sekalipun bisa berjalan akan keteteran karena ada hal-hal yang sifatnya non teknis misalnya yang perlu tangani secara. Nah ini alhamdulillah sudah berjalan dan mudah-mudahan dalam event-event yang lebih besar lagi bisa menjadi ukuran dengan bekerja sama, dengan cara bersama-sama kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan tanpa, karena boleh jadi suatu permasalahan itu dianggap sulit oleh seseorang, akan tetapi bisa jadi oleh orang lain itu hal itu dianggap hal yang mudah saja. Nah, dengan adanya hidup bersama-sama, hidup berjamaah, insya Allah kita bisa saling melengkapi, jangan sampai misalnya kita kan kalau melihat berita-berita ya sangat prihatin. Kadang-kadang permasalahan yang sepele saja bisa berakibat tragis. Nah, seseorang bisa mengakhiri hidupnya karena permasalahannya itu ternyata tidak seberapa. Mereka menganggap permasalahan itu berat karena dihemong sorangan. Pak, lamun berbagi materi, ngobrol, misalnya. Saya atau eta mah gampang di aya. Kan kalau kita ngobrol, ada komunikasi bisa berjalan. Akan tetapi andai kata kita tidak mau ngobrol, tidak mau berkomunikasi, permasalahan sekecil apapun tidak terselesai. Kita berkaitan dengan masalah yang cukup prihatinkan dalam bidang dakwah itu semakin berkurangnya tokoh-tokoh atau orang-orang yang mau mempelajari Islam secara aringan saukur saliwateun mah atau da urang mah kita belajar hanya untuk sajalah saurangan, kan untuk sebarkan kepada orang lain. Kalau setiap orang mempunyai pemikiran semacam itu, mana kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk watawasau bil haq watawasau bis, ngajak kepada orang lain beramal. Dan beramal itu bisa benar, bisa tepat sasaran andai kata memiliki ilmu yang memadai. Dan ilmu itu bisa diperoleh andai kata kita mau berdalam. Bisa melalui medianya banyak sekali. Bisa melalui majelis taklim. Apalagi zaman sekarang kan berbagai fasilitas itu serba memanjakan. Dalam HP saja sebenarnya kalau kita rajin bisa saja. Ingin dakwah atau tokoh dakwah sekelas sekali berdua atau cari informasi lain. Hanya yang sayangnya fasilitas-fasilitas yang ada itu tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Kadang-kadang sebatas mengembangkan hobi saja, karas. Kadang-kadang
cari makanan-makanan yang favorit, tempat hiburan yang indah, yang bagus di mana. Coba kalau kita menyisihkan waktu dari berbagai fasilitas yang ada itu digunakan berdakwah. Karena kalau kita hitung kita rata-rata lah kita sudah di atas kepala 4 ya rata-rata. Termasuk saya sudah kepala 6 ya. Jadi sebenarnya sangat prihatin sekali kalau melihat generasi-generasi di mana tidak bermunculannya generasi muda gantikan generasi-generasi yang sudah tua renta. Masih mending ada generasi tua yang mau yang mengarahkan sehingga pergaulan dari generasi-generasi muda ini tidak keterlanjuran. Karena kan secara umum orang apalagi malam minggu senang nongkrong. Alhamdulillah ya, sekali lagi di masjid malam minggu ada juga kegiatan-kegiatan kajian dan lebih menitik beratkan kepada bagiannya. Kenapa lebih menitik beratkan kepada kegiatan diskusi? Karena secara keilmuan pada dasarnya mereka itu sudah diberikan ustadz-ustadz yang lain, misalnya salah sebagai ada yang lebih sisi-sisi lain apa yang perlu kembangkan. Karena seseorang memiliki ilmu seluas apapun tanpa ada kemampuan untuk menyampaikannya, akhirnya tidak disiarkan, tidak disebarluaskan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya kegiatannya yang jalan, karena yang sering adalah mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan dan dikembangkan sehingga ketika masjidnya ya, masyarakat secara luas atau umat Islam secara luas kan kader-kader sebagai juru dakwah, maka tersedia juru dakwah baik secara keilmuan, secara penyampaian. Karena kalau latar belakang dari kan tidak sedikit dari latar belakang ya dari sisi keilmuan secara mumpuni. Nah, mudah-mudahan dengan diasah, sering berdialog, sering bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hati sebagai unek-unek. Ini bila suatu saat dia itu tampil sebagai dai, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi tidak merupakan suatu hal yang karena sudah terbiasa. Kan tidak sedikit ketika seseorang misalnya ditanyakan permasalahan, secara keilmuan dia itu menguasai, akan tetapi kalau tidak bisa menyampaikannya, akhirnya mana-mana gitu sampaikannya. Nah, mudah-mudahan ini apa yang dilakukan ini merupakan suatu hal baik yang positif dan perlu lanjut. Apalagi DKM di sini sangat sekali dan sebagai khas dari masjid samping melakukan kegiatan
aliyah seperti apa yang dilakukan oleh ayat. Juga dalam sisi keilmuannya ada dari ikram. Nah ini merupakan ciri khas dari Masjid Al-Furqan. Dan mudah-mudahan saja ini bukan hanya sebatas Al-Furqan saja, tetapi bisa dicontoh. Karena walau bagaimanapun kita bisa menguasai Al-Quran dengan baik, andai kata kita menguasai alat pengertian bagaimana, misalnya mengapa ini dikatakan dalam ayat itu kan ada Allaha, Wallahi, dan Wallahu. Mengapa harus dikatakan Wallahu? Nah ini ada aturannya, ada harus begini, ada ilmu. Dan di masjid ini ajari ya terima senior ya sudah ditamakan. Nah ini sebagai gambaran yang mungkin saja merupakan suatu kebanggaan bagi saya sebagai generasi senja ya. Kalau bagaimana ya, aku ya, generasi nanti. Jangan sampai pas generasi tua ini pada tidak ada, maka terjadi kekosongan generasi. Nah ini dikhawatirkan kekosongan ini bisa mengganggu kontinuitas dakwah. Dan mudah-mudahan saja, apalagi misalnya dalam bulan Ramadan, kita ada penjadwalan kepada generasi-generasi muda. Sehingga suatu hal yang positif sekali harapkan. Dan bagi generasi muda, mudah-mudahan ini kesempatan ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai pas di jadwal hadir gitu ya. Karena hal ini suatu akan daripada buat jadwal sedemikian rupa supaya hanya kesempatan atau istilahnya jam terbang daripada generasi muda dalam bidang dalam misalnya posisinya sebagai imam dalam dan juga dalam kita menjadi walaupun hanya satu dua kader ya Arbi dan mudah-mudahan ini bisa diikuti generasi sehingga apa yang dikhawatirkan oleh generasi-generasi yang tidak menjadi terjadi. Jadi ini sedang pengajian rutin. Permasalahan yang ada kalau kita merunut sejarah, apa kondisi Islam yang kalau melihat sejarah masa lalu sangat perlang, begitu segani, agama Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmat bagi umat Islam saja, akan tetapi bagi alam semesta. Nah, mudah-mudahan saja bisa berlanjut. Akan tetapi ada terasa kenapa kecemerlangan umat Islam pada masa lalu sedikit demi sedikit rasa makin berkurang. Kalau yang saya perhatikan sini setelah pada zaman Rasulullah dulu
permasalahan bisa diselesaikan secara lugas tuntas. Karena pada saat itu masih ada Rasulullah sebagai pembuat hukum, sehingga apa-apa yang tidak jadi pertentangan bisa diputuskan sehingga selesai permasalahan. Kemudian dilanjutkan pada zaman Khulafaur Rasyidin, baik dari zaman Bakar, Umar bin Khattab, berbagai permasalahan, bahkan penyebaran Islam itu. Namun setelah kekhalifahan Islam sehingga bahkan tidak ada lanjut, sehingga umat Islam ini adu permasalahan itu merupakan PR bagi kita sekalian, dan bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena sesuai dengan kata kita tidak bisa melakukan secara keseluruhan. Janganlah kita menikmati. Jadi apa yang bisa kita lakukan, marilah kita lakukan. Kenapa hanya baru sampai sini? Karena memang kemampuan kita sampai di sini. Bagaimana dianjurkan bahwa kita dalam beramar ma'ruf nahi munkar saja, kalau kita mampu dengan kuasa, dengan tangan, harus orang yang memiliki kekuasaan. Mereka melakukan sesuai dengan kapasitasnya. Namun andai kata tidak bisa, melalui himbauan, mengajak, anjurkan. Dan andai kata itu tidak bisa, kita itu ringa doa wae mah piraku. Walaupun itu lemah. Lagi zaman sekarang ya, kadang-kadang karena permasalahan sedikit, karena ini saja sedikit, saudara-saudara kan mudah-mudahan saja dengan adanya program sekalipun mungkin belum menyentuh secara keseluruhan, karena bagaimana tadi marilah kita lakukan sesuai dengan apa yang kita, sehingga kita tidak kami yang salahkan dosa tuh tidak berkiprah sama sekali. Kahayang pisan. Mudah-mudahan waktu pengadilan kita telah melakukan tidak maksimal kemampuan pada saat ini. Nah, mudah-mudahan saja, karena dalam hal ini saya posisinya sebagai ada ya siapa juga kadar. Mudah-mudahan saja apa yang disampaikan ini bisa menjadi sebagai pencerahan, walaupun mungkin tidak seperti dari yang lainnya. Sampai hal ini bisa bermanfaat bagi. Andai kata ada sesuatu
perkataan yang salah itu kesalahan. Saya beri apa yang disampaikan itu adalah dari Allah. Dan banyak itulah yang bisa disampaikan sebagai dan kita tutup ajwazina katina ayun Rabbana atina tanah wa akhirat tanah wa benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fardian. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup kajian hari ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.